Lepan, dan ini yang paling perlu lah, main Habib. Ya, itu namanya Habibi. Lepan orang satu mobil kami Pak Carek. Ya, alhamdulillah selamat sampai tujuan dan minta doanya juga beli kage. Dan aku yakin Debu beli ini. Ya, karena ini jarang-jarang kali saya ceramah diminta oleh pengurus tak sengaja beli Pak Supri. Ya, si istrinya tanya jawab. Nah, nak tanya jawab kage terserah bebas. Nak nanya aku jadi, mana aku tak terjawab, Pak Muhammad dia tadi. Mas beliau tak terjawab, MC bedanya. Dan aku bawa orang sini lah, Arman. Aku tengok salat maghrib dari selagi orang sini lah, kayaknya anak. Ayo broyut gitu. Ya, karena memang Arman ini asli banyak orang lengkap sinilah. Nikah dengan orang cantik, alhamdulillah. Hadir kamu bawa malam hari ini sebagai penunjuknya deh. Ya, kalau tak kaki Arman tadi sesat, kira sih. Ya, kita kawannya bilang gitu. Masyaallah hadirin, kaum muslimin, jamaah mushola istiqamah rahimakumullah. Pertama dan paling utama tentu kita bersyukur, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dan nikmat karunia Allah begitu banyak kepada kita semua. Kalau nak ngitung, nak merikin, tak merikin dulu, saking aku banyaknya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu berupaya menghitung nikmatku kata Allah, tak baca hitung Pak. Namun banyaknya sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri. Apalagi gawe sebelum tidur. Itu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kami ini ngajak pengantin baru. Giling dia pas aku ngomong gawe sebelum tidur dan caknya nyesal bila aku ke rangkap sini pengantin baru berapa bulan Pak. Ya, ini anggota baik fisabilillah. Nah semua Bapak Ibu hadirin yang mulia, nikmat Allah itu. Dan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada beliau, ya, maka cara kita bersyukuri tak ada lain. Ya, banyak mengucap alhamdulillah. Udah makan minyak patin, alhamdulillah. Cuma saya kok orang ganti tidak, hampir lupa ganti tidak. Hambal direk, ya, jadi hambal yang lain, walau makbul, karena luar biasa, ya kan? Banyak alhamdulillah Bu. Walaupun musim kemarau, getah murah barangkali kan, ya, apa hari beres naik, ya, pencarian susah, tetap alhamdulillah. Ini untuk aku disusahkan, ya, yang makan maju dulu, ya. Banyak ucap alhamdulillah. Dahsyatnya luar biasanya ucap alhamdulillah itu hadirin yang mulia. Dalam kitab Kifayatul Atsya disebutkan, ya, hamdulillahi amanun nikmati min zawaliha. Memuji Allah, mengucap alhamdulillah itu adalah cara agar nikmat tadi tidak lari, tidak hilang, tidak pergi dari kita, bahkan makin bertambah dan bertambah. Kuncinya nak ngebet. Kalau nak ngebet bro, nak nikah, biar nikmat tadi tidak lari, bahkan bertambah dan bertambah. Caranya adalah banyak-banyak syukur, dan cara bersyukur diantaranya adalah ucapan alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini dalam kitab Kifayatul Atsya diriwayatkan, alhamdulillah samaniyatu ahrufin. Alhamdulillah ini ada 8 huruf. Ka'abwabil jannati, sama seperti jumlah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung Pak. Alhamdulillah ada 8 huruf. Pak Supri, 8 huruf. Pintu surga ada 8. Sama antara huruf alhamdulillah dengan jumlah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita rikit. Kalau nak muti gini, huruf alif, huruf lam, huruf ha, huruf mim, huruf dal, huruf lam ha, ada 8 huruf. Ternyata huruf alhamdulillah ini sama persis dengan jumlah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu surga lepas dalam beri orang aja pintu mereka 7.
Dikit pintu neraka cuma 7. Pintu surga ini menunjukkan rahmati taglibu ghadabi, kata Allah. Rahmatku mengalahkan murka. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Berarti rahmat Allah lebih banyak daripada murka dan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman qalaha, barang siapa mengucapkan alhamdulillah an safai qalbi, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, yang bersih karena Allah. Nah, kira-kira kapanlah mengucap alhamdulillah tertulus? Kalau Pak Caleg nyalek dicoblos orang banyak dan beliau terpilih, alhamdulillah itu puasnya itu Pak Supri, ya kan? Alhamdulillah. Nah, cak kami tadi makan bintang pati, ya kan? Pakai apa tadi itu? Ayam chicken. Mantap nih ya. Yo perut lapar makan ayam chicken. Ya, biru bukan lagi pakai heno tadi buyong itu alhamdulillah berkeringat gadanya. Ya, sakit lemak makan tadi, apalagi makan tadi bubur gitu. Ya, makan bukan pakai heno, pakai tangan, nyuap ini. Alhamdulillah itu puasnya. Nah, orang yang mengucapkan alhamdulillah an safai qalbi, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, maka biar syukur itu puas, ya, biar syukur itu betul-betul bersyukur kepada Allah. Apa kata Imam Abdul Hasan Asy'adzili? Silakan makan lemak, silakan tidur di kasur yang paling empuk, silakan pakai baju yang paling bagus. Cuma ada usah berutang, ada miliarnya. Ini kontak, gimana dia kan? Nah, baju bagus, makan lemak, tidur nyenyak, bini berada, rumah besar, anak banyak. Pasti mengucap syukur itu alhamdulillah itu puasnya. Nah, orang yang bersyukur dengan hati yang tulus dan ikhlas, hadirin yang mulia, istahaqqa ayyadkhulal jannah min ayyiha syaa, maka dia akan berhak masuk surga dari pintu surga manapun. Lepan pintu surga tadi seluruhnya manggil, ngawai. Dari sini dia masuk, uji pintu yang pertama. Masuk dari sini dia uji pintu yang kedua. Lepan pintu tadi ngawai, manggil untuk kita masuk surga dari pintu manapun, bebas. Saking pantasnya dia masuk surga. Jadi mudah kok nak masuk surga itu tidak hari deh. Tidak susah deh. Ya, mudah. Mak mana? Banyak syukur. Nah, sebaliknya jangan banyak berotot. Walaupun musim kemarau, jadi hari barangkali kan? Ya, banyak syukur. Jangan banyak berotot. Karena hakikatnya orang yang berotot itu, ya, adalah orang yang kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat, azab tunggu lagi. Ini yang pertama. Yang kedua tentu salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau. Satu hadis tentang salawat sebelum kita bahas tentang perihal Maulid Nabi pada malam hari yang mulia ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aktsiru minas salati alayya, perbanyak salawat kepadaku, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 fadilah salawat dalam hadis ini, hadirin yang mulia. Nomor 1, fa innaha nurun fil qabri. Salawat kita adalah cahaya di dalam kubur. Kubur itu gelap dulu. Tahu gelap? Kelemahan kubu. Tahu kelemahan kubu? Mati lampu. Tak kati kubur lagi yang terang, walaupun bos PLN, walaupun direktur PLN, kalau mati kati amal gelap itulah kuburnya. Tetapi orang yang ahli sholawat, rajin sholawat, rajin ibadat, rajin sedekah, baik akur dengan dulur, dengan tetangga, merawat orang tua. Cak Pak Muhammad ini Masya Allah, beliau aku terkenal dengan kami stroke 10 tahun. Alhamdulillah kami sempat merawat beliau. Cuma lemak zaman kami dulu, rumah panggung. Jadi mudah nak nanti ke gereja orang tua itu mudah. Cuma rumah Depok ini harum. Itu kamu nggak betul. Nah, ketika kita baik,
anak baik, dulur baik, anak yang berbakti, ya, insyaallah, ya, insyaallah aman di kuburnya terang, ya, fa innaha nurun fil qabri, kubur kita terang, ya, ketika kita adalah orang yang rajin beramal soleh. Jadi penerang di alam barzah itu adalah amal soleh kita. Begitu kita mati gagal, tiga ngiring dulu, betul ngiring ke keluarga, ngiring ke. Tapi balik galu yang dulu ini, hekok coba yang tinggal dulu. Apa yang hekok dulu? Amal soleh. Maka rajin beramal, rajin ke masjid, rajin ke musola. Kalau saya sama masjid, musola ini jadi masjid rencana pengurus, ya kita bantu, kita tolong, apalagi cara kita jadi kayak kan selesai. Ya, kiri kanan nanti pokoknya bebas gitu jadi masjid dulu kayak insyaallah. Ya, nah kita bantu, amal kita bangun musola jadi masjid, ya, dibegusi, diliberi, dibesai, diramaikan dengan jamaahnya untuk sholat dan kegiatan yang lain. Insyaallah itulah amal soleh kita. Begitu kita masuk kubur kakek, kalau orang yang rajin beramal soleh, ihtawasyathu a'maluhu sholihah, dia dikelilingi, dikerumuni amal solehnya, Pak Supri. Ya, maka begitu orang meninggal dunia kalau rajin beramal, sembahyangnya datang nolok, ya, puasanya datang, sedekahnya datang, zakatnya datang, hajinya datang, ngurumuni dia, mengelilingi dia, nangkis serangan-serangan dari malaikat azab. Maka begitu datang malaikat azab, nak nanya marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan seterusnya, aku ji amal soleh tadi alaika, ya, iya kan, pergi lari engkau dari dia. Karena apa? Dia rajin beramal soleh. Jadi kalau kita beramal soleh, maka kita banyak penolong di kubur ini. Dan termasuk amal soleh adalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kita rajin sholawat, wa nurun ala sirat, sholawat kita akan menjadi cahaya, ya, ketika melewati sirat. Tahu sirat, Pak? Ya, ada yang nama sirat di sini. Biasanya banyak orang usul nama sirat, Pak sirat, mang sirat, kin sirat, ya kan? Nah, sirat itu adalah jembatan antara surga dengan neraka, yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, halus pun lewat dari sirat itu, halus dari rambut, tajam dari pedang. Rambut dulu dari ngomong malahnya, Pak, bagaikan rambut yang dibelai 7. Saking saling susahnya lewat dari sirat itu. Tapi kalau yang ahli salawat, Bu, bagaikan kilat. Ya, kalau barkil khatib secepat kilat sudah datang di seberang. Tinggal masuk bi, kari masuk bi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat kuncinya. Ya, dengan rajin salawat maka kubur kita terang. Dengan rajin salawat maka akan dimudahkan Allah ketika melewati sirat. Dan yang ketiga, hadirin yang mulia, salawat kita adalah wa nurun fil jannah, menjadi cahaya bagi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ada dua hal saja ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Setelah itu kita akan buka ruang tanya jawab seluas-luasnya. Yang pertama, hadirin yang mulia, hikmah dari Maulid Nabi pada malam hari ini adalah bersyukur, beruntung, ladas niat kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sudah bersabda tentang kita umat beliau di akhir zaman ini. Apa kata beliau? Tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntunglah umatku yang pernah ketemu dengan aku, berjumpa dengan aku, ya, dan mereka beriman kepadaku. Ini yang dimaksud adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kata Nabi, wa tuba sab'a marratin. Beruntunglah umatku 7 kali lipat lebih beruntung. Yang pertama tadi sahabat, yang kedua ini kita. Uji Nabi kita 7 kali lipat lebih beruntung dibandingkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa kita beruntung? Liman lam yarani wa amana bi. Kita tak pernah jumpa dengan Nabi, kita tak pernah ketemu dengan Nabi, tetapi kita tetap beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Buktinya malam hari ini, meskipun sudah 15 abad Rasulullah meninggalkan kita masih ingat dengan beliau. Kita masih merayakan peringatan Maulid Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti wujud cinta kita, Bu, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kata cinta dengan Nabi, tak mungkin nak datang ke musola ini. Itu apa ni? Orang kanting ceramah bisa busuk. Yo undang orang kanting mengamalai ceramah ke sini bisa busuk. Ya. Bukti Bapak Ibu hadir malam hari ini, ya, ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Caleg itu, ya, kalau tak cinta dengan Nabi tak datang malam ini, lemahlah dia apa? Main golf di kamar, kan? Lemahlah nonton TV, lemahlah main HP, lemahlah gawe, lemahlah tidur, lemahlah macur, lemahlah makan. Tapi berkat cinta kita kepada Nabi, datang kita pada malam hari ini ke musola Istiqomah. Maka kata Nabi, sahabat beliau beruntung. Kita umat akhir zaman ini pun beruntung, bahkan lebih beruntung dari umat-umat sebelum sahabat. Kenapa? Karena meskipun kita tak pernah ketemu Nabi, kita yakin dan tetap beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah kan ketemu gitu, ya. Mimpi pun belum. Ya, paling-paling ngelaman mimpi itu mimpi apa, teman? Mimpi basah ada ya. Mimpi ngambil golongan, ya kan? Tapi kalau mimpi ketemu Nabi, wallahu a'lam, belum tentu. Dan orang hebatnya, Bu, kalau baca mimpi ketemu Rasulullah SAW, itu bukti. Kalau mimpi ketemu Nabi, bukti di hati memang besar, ya, cinta nian, rindu nian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, Bu. Jadi kita termasuk umat yang beruntung. Dan keberuntungan kita umat akhir zaman ini, hadirin yang mulia, Nabi katakan umat Islam ada 3 golongan. Ada as-sabiqu bil khairat, ada al-muqtasid, ada adh-dhalimu li nafsi. Tetapi ketiga-tiganya dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, seluruhnya masuk surga. Seluruh umat Nabi Muhammad dak kati yang dak masuk surga, Pak. Seluruhnya tanpa terkecuali, asalkan dia sampai mati. Ya, ini berat. Ya, sampai matinya tetap jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya bakal masuk surga. Yang pertama golongan umat Nabi Muhammad adalah az-zalimu li nafsi. Siapa az-zalimu li nafsi? Nah, ini yang bewang apa ini, Pak? Ya, az-zalimu li nafsi ini bukan orang apa? Ya, ini yang paling parah, orang fasik ini. Umat Nabi Muhammad yang sembahyang tak kalah, dia puasa tak pernah, gewenya maksiat kere, berjudi, mabuk, main betina, ngemil tanah, ngancik katakan orang, misalnya, ya, atau apa, kebun sawit tak kati, tapi tiap minggu panen sawit, misalnya. Nah, yang kode itu az-zalimu li nafsi itu Pak Sobri. Tapi tetap umat Nabi Muhammad. Keunggulan dan keuntungan umat Nabi Muhammad, walaupun banyak dosa, kalau matinya masih bawa iman, insya Allah masih tetap selamat. Yang kedua, al-muqtasid. Siapa al-muqtasid? Al-muqtasid ini, hadirin yang mulia, umat Nabi Muhammad yang bawa apa? Ya, sholat dikerjakan tapi maksiat masih jadi. Ya, puasa laju, maksiat laju. Ya, sedekah rajin tapi main betina masih laju lebih. Ya, beli bini belanja 100 seminggu tapi nyawa biduan lebih lagi. Itu dewa nabak itu, Pak. Ya, itu dewa nabak. Saya sering contohkan di Perkambalai, hari Jumat dia naik mimbar khutbah, tapi hari Minggu dijoget dengan biduan. Ya, nah itu dewa nabak. Ini masih umat Nabi Muhammad. Ya, tetap umat Nabi Muhammad SAW, cuma agak nakal dikit. Ya, agak nakal dikit. Besok agamanya fasik. Orang fasik, ahli maksiat. Yang ketiga, nah ini yang bagus. Tapi jumlahnya agak dikit, yang model nomor 3 ini. Siapa? As-sabiqu bil khairat. Yang seluruh kewajiban kaki yang tinggal. Ya, tak kati tinggal, sholat wajib digawe, puasa wajib dikerjakan, zakat tak pernah tak bayar, terus rutin zakat. Terus seluruh yang haram tak ditolehnya. Ya, tak pernah melakukan yang haram. Ya,
yang makruh tinggal. Bahkan dia tinggalkan yang makruh seolah-olah meninggalkan yang haram. Dia tinggalkan yang haram seolah-olah meninggalkan perbuatan yang menjatuhkan dia kepada kekufuran, perbuatan yang sudah menyebabkan dia sudah murtad. Nah ini. Jadi pakam yang asal itu bil khair. Kurang di cuma heko. Ya, ada yang kurang kalau asal itu bil khair. Semuanya bagus. Yang kurang heko itu al-muqtasid. Kadang-kadang sunnah masih tinggal. Kadang-kadang yang makruh masih dilakukan. Ya. Nah, 3 macam umat Nabi Muhammad ini hadirin yang mulia masuk surga gitu. Masuk surga gitu. Tinggal beda-beda. Ada levelnya dan tingkatnya. Asal dihubil khairat, masuk surga dalam hadis Ibnu Abbas, yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab lagi. Langsung masuk surga. Ya, tak ditimbang lagi amalnya, langsung masuk surga. Karena pun memang pantas dan layaknya. Yang kedua al-muqtasid, masuk surga juga. Ya, berkat apa? Birahmatillah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga az-zalimu li nafsi, tetap masuk surga. Dengan apa? Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 macam umat Nabi ini yang masuk surga tanpa hisab, yang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga masuk surga berkat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang nomor 3 yang dapat syafaat tadi Pak itu mampir dulu. Bukan mampir ke rumah makan. Mampirnya ke neraka. Mampirnya ke neraka. Walaupun cuma sehari mampir itu tak mau. Karena sehari di neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Man masuk surga, man masuk neraka selama seminggu. MC kali lah 7 hari seminggu tu. 7 kali 1000, 7000 tahun dalam neraka. Itu kalau masuk seminggu, mana-mana tahu. Mana-mana tahu. Tapi inilah syukurnya kita umat Nabi Muhammad SAW, walaupun ada dosa, tetap ada harapan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal yang harus kita perjuangkan ini yang saru. Kalau masalah masuk surga, yakin. Yang kita belum pasti itu adalah selamat abidat dari neraka. Maka menjadi wirid kita setiap maghrib dan subuh. Aku doa gitu, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali dibaca salat maghrib dan salat subuh. Kalau salat lain boleh dibaca, boleh tidak. Dan tak mesti 7. Tapi kalau maghrib dan subuh sunnahnya 7 kali. Dan doa ini luar biasa. Ini doa yang diplomatis, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Karena tadi saya sampaikan seluruh umat Islam dijamin masuk surga. Tapi tidak ada jaminan kita selamat dari neraka. Maka dengan membaca doa Allahumma ajirna minan nar, kita berharap masuk surga itu adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa mampir dulu ke neraka. Nah, yang sulit itu adalah hadirin yang mulia, selamat tapi tidak kita gagal bawa iman sampai mati. Khotib setiap Jumat selalu mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita upayakan. Karena kaki jaminan kita kayak matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini yang satu. Maka ada 3 kunci nak selamat. Ada 3 cara agar kita Allah wafatkan nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khotimah. Nomor 1 kuncinya adalah banyak syukur atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah bisa puasa, alhamdulillah baca sedekah, alhamdulillah bisa menyenangkan sesama muslim, alhamdulillah bisa melakukan amal ibadah lain. Syukuri, karena itu adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, banyak berdoa minta husnul khotimah. Banyak berdoa, jangan kepedean. Yang mentang-mentang rajin ceramah pasti husnul khotimah, belum tentu. Maka siapapun kita jangan merasa aman.
Ya, oleh karena itu banyak-banyak berdoa minta husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah. Atau banyak berdoa yang sering dibaca, ya, syairnya Abu Nawas itu. Syairnya Abu Nawas. Ada hafal? Ilahi laskulil firdausi ahla wala aqwa ala nadir jahimi fahabli tawbatan wafir dunubi fa innaka wafir dhanbil adimi. Itu syairnya Abu Nawas. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri diterangkan pada Syekh Ibrahim, barang siapa mengamalkan syairnya Abu Nawas ini setiap hari Jumat, selesai sholat Jumat, ibu-ibu setiap selesai sholat zuhur pada hari Jumat, amalkan 5 kali bacaan tadi. Ilahi laskulil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fahabli taubata wafir dhunubi fa innaka wafir dhanbil azim. Allah wafatkan dia pada saatnya nanti dalam keadaan bawa iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ini rahasia itu dulu. Kalau nak mati lemak, ya, mati lemak itu. Yang ketiga, hadirin yang mulia, kalau Allah, ya, wafatkan kita, ingin Allah wafatkan kita nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah, kunci, nah ini yang salah Pak. Bersyukur tadi masih muda. Baca doa minta husnul khatimah tadi masih muda. Yang nomor 3 ini yang salah. Apa yang ketiganya Bu? Jangan pernah nyakiti siapapun. Ini yang benar. Jangan pernah nyakiti siapapun. Nah, kadang-kadang tubuhnya adik-beradik lagi takut. Biar separtai lagi kadang-kadang Pak Supir, dia haling nyaku, haling ijek, haling sikut. Nah, silakan. Saya sering sampaikan di rumah balai. Saya sering ceramah di depan bupati, sering pejabat Banjarmasin. Saya sampaikan, terserah kamu nak jadi apa silakan, bebas boleh. Jadi pemimpin itu bisa menjadi ladang amal. Karena bertanda tangan juga lagu. Kalau kami ini mau banyak ngomong, tapi kalau pemimpin yang ngomong tanda tangan, beres urusan. Jadi bisa menjadi ladang amal. Tapi caranya harus bagus. Caranya harus benar, jangan sampai nyakiti siapapun. Ya, nah ini yang paling salah. Jangan pernah menyakiti siapapun. Dan Nabi Muhammad orang yang paling mengasihi, orang yang paling penyayang. Banyak sabda beliau yang menganjurkan kita untuk berkasih sayang dengan siapapun. Ar-Rahimun, yarhamuhumur Rahman. Orang yang pengasih itu maka dia akan dikasihi oleh Allah, Zat yang Maha Rahim, yang Maha Rahman. Irhamu man fil ard, kata Nabi. Sayangi seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Siapapun. Yarhamkum man fis sama. Kalau kita kasih, kita sayang dengan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, maka para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan kasih dan sayang juga dengan kita. Jangan pernah sakiti siapapun, apalagi sampai nyakiti orang tua. Ya. Orang yang meninggal husnul khatimah rata-rata pernah nyakiti orang dulu. Contoh Al-Qamah Pak Supri. Ya Pak Muhammad, Al-Qamah itu sahabat Nabi, soleh luar biasa, rajin ibadat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dia cuma hekok. Salah Al-Qamah cuma hekok. Suatu hari di kalangan. Jadi zaman Nabi dan sahabat dulu, Pak, yang kekalangan itu laki. Nabi itu kekalangan. Suatu ketika Nabi kekalangan, ya biasa. Jadi bini Nabi itu lemaknya, bini sahabat itu lemaknya juga. Yang belanja itu laki. Kenapa laki harus belanja? Karena dia tahu itu beres mahal. Jangan nak makan lemak kan? Nak makan ayam dia tadi bilang pati dia tadi, tapi nyari hutang. Jadi kan makan nak lemak, tidur nak nyenyak, bini nak belajar, rumah nak besar, begawe tak lelah. Hai, ya tunjuk gelbak lah yang model itu. Nabi itu kekalangan. Begitu bawa gandum, mikul gandum, sahabat tak tega nengok Nabi mikul gandum. Ya kan? Sahabat tak tega berebut, sahabat tadi nak ngambil. Ya, nak mikul, kata Sayyidina Umar, aku beres ini deh. Apa kata Nabi? Yang punya barang lebih berhak untuk mikul barang diri, jangan dipikul oleh orang lain. Itu cara Nabi, tidak mengandalkan sahabat beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga dengan Al-Qamah. Al-Qamah belajar di kalangan.
belilah sembako, belilah kebutuhan dia sehari-hari, dan termasuk beli baju. Begitu beli baju tadi dia, ya udah bere, sebelum bere ke rumah Alfamart mampir ke rumah maknya. Kebetulan tinggal maknya, ya, mbaknya sudah almarhum meninggal dunia. Begitu mampir, dijenguk oleh mak Alfamart beli baju. Bagus baju tadi, disoplokeun. Tahu dah perlu disoplokeun. Dicoba, ditry. Nah, orang-orang budak-budak muda tidak tahu bahasa disoplokeun. Ditry lah oleh Alfamart. Ya kan? Oleh maknya, bagus baju nih. Bacaannya nah, ojek mak Alfamart kau beli aku baju. Nah, Bu Alfamart tega ngomong dengan maknya. Ma, itu baju anak kamu. Itu baju anak kamu. Sakit hati mak Alfamart tadi. Tersinggung. Maka yang ngasuh orang tua saya merasa 10 tahun ngasuh mie sakit stroke. Ya, keras. Orang tua itu mudah tersinggung. Ya, jangan salah cakap, pokoknya diam gini. Maka kunci mau orang tua 3. Diam. Pokoknya diam gini. Mati rasa juga. Gak usah dilatih. Saya punya pengalaman masa pengantin baru nih, ngacak Hengki lah masa pengantin baru. Saya waktu itu masih warawiri Palembang, Pangkalan Balai. Saya ngajar 4 sekolah, 2 di Palembang, 2 di Pangkalan Balai ngajar. Ya, masa pengantin baru. Jadi mie itu itu ya dekat kamar kami itu, kamar pengantin itu. Ya, jadi suatu ketika Miki ngomong, Jo, saya kebetulan anak Ujo. Anak Ujo, boleh kan? Army anak Ujo, jadi Ujo aja namanya. Jo, Ojimdi. Ya, tidur di sini deh, minta air wangi. Tak kantin. Ya, satu orang mati kan? Minta air wangi dengan Ujo. Ya, Mi, gitu. Ya, sudah air wangi. Pas tengah dia pindah ya, beli. Ya, pindah lah ya.